Sebetulnya ini masuk ke cara menafsirkan Alkitab. Karena kadangkala kita membaca Alkitab itu dari sudut pandang kita. Gimana sih kita supaya ngerti Alkitab ya? Banyak yang nanya, ini ayat ini artinya apa, ayat ini artinya apa. Apalagi kita dimulai bulan-bulan yang awal-awal tahun gini, Januari, Februari, kita mulai lagi komitmen membaca Alkitab gitu ya. Ada kitab Kejadian, kitab Keluaran, apalagi nanti masuk ke Imamat Bilangan, itu tambah nggak ngerti gitu ya, buat apa sih ini yang diulang-ulang seperti ini. Nah, yang pertama-tama yang harus kita pahami itu gini, Alkitab itu produk hasil kerjasama antara Allah dan manusia. Ya, jadi penulis Alkitab itu ada dua, diinspirasikan dari Allah, ada inspirasi, ada ide gitu ya dari Allah, ya. Tapi bukan didiktekan. Kalau agama Yahudi dan agama Kristen yang meneruskan tradisi dari kitab-kitab Yahudi, itu cara pewahyuannya itu bukan Allah berfirman tulis ini, misalnya ke Musa, misalnya ke Daud, misalnya ke Yesaya, Yesaya tulis ini begini begini begini. Enggak seperti itu, ya. Mungkin di agama lainnya seperti itu, tetapi agama Yahudi dan agama Kristen tidak seperti itu, bukan didiktekan. Nah, jadi tidak menghilangkan peran manusianya sama sekali. Dan manusia itu kan hidup di dalam ruang dan waktu, ya. Ruang dan waktu, dan ada budaya di situ yang mempengaruhi manusia itu, penulisnya itu di zaman itu. Nah, sekarang kita membacanya sekian ribu tahun, ribu tahun loh itu kita membacanya, ya. Nah, kita ini menghadapi teks kuno, budaya kuno, cara pandang, filosofi, kebudayaan, cara berpikir manusia kuno. Nah, jadi Alkitab itu ditulis bukan kepada kita, tetapi oleh dan kepada orang-orang kuno dulu. Tetapi Alkitab itu ditulis untuk kita juga. Ya. Alkitab ditulis bukan kepada kita, kepada Musa, kepada bangsa Israel gitu ya, kepada orang atau zamannya Tuhan Yesus, zamannya para rasul, bukan kepada kita, kepada orang Roma, kepada orang Korintus di zaman itu. Mereka nggak berpikir bahwa ini akan dibaca ribuan tahun kemudian, sehingga mereka tidak mempersiapkan gimana ya caranya untuk bisa dipahami oleh orang-orang di zaman masa depan. Mereka kan nggak pernah berpikir gitu. Jadi untuk itu kitalah yang harus berusaha untuk mencoba memahami cara berpikir orang-orang pada saat itu. Sekali lagi, Alkitab ditulis bukan kepada kita, tetapi ditulis juga untuk kita juga gitu. Paham nggak sampai sini? Ditulis bukan kepada kita loh, bukan oleh orang-orang sejaman kita dan kepada kita, bukan. Oleh orang-orang zaman dulu, kepada orang-orang zaman dulu. Tetapi itu ditulis untuk kita juga. Nah, karena itu ditulis untuk kita, supaya kita bisa memahami, mendapatkan pesannya, maka kita harus berpikir bagaimana cara orang dunia zaman dulu itu berpikir. Nah, beberapa masalah yang utama adalah misalnya ketelitian dalam membaca. Terus perbedaan bahasa atau budaya atau world view-nya. Bagaimana kita melihat dunia. Ya. Yang berikutnya adalah enggak paham timeline dan geografi. Kalau kita baca perjanjian lama, kita baca seluruh Alkitab deh. Enggak paham timelinenya dan geografinya. Terus kapan ditulisnya. Misalnya gini, ketelitian misalnya ya. Ini pertanyaan yang sering, yang umum, yang saya dengar gitu ya. Siapa sih istri Kain gitu? Kan anaknya Adam dan Hawa cuma dua, Kain dan Set. Tuh, nggak teliti itu berarti. Di Kejadian 5 ayat yang keempat. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Nah, jadi anaknya Adam itu berapa? Banyak. Ya, nggak tahu ya, pokoknya banyak gitu kan ya.
Terus anaknya Set itu berapa? Set, Adam punya anak Set. Set punya anak berapa? Yang disebutkan sini Enos, tapi masih ada anak laki-laki dan perempuan. Berapa jadi? Banyak juga kan? Jadi sebetulnya sudah ada di dalam Alkitab gitu kan ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi ketelitian atau misalnya ada pertanyaan lagi seperti ini. Ketika Kain membunuh Habil, Kain itu dikasih tanda sama Tuhan supaya tidak dibunuh orang. Seolah-olah Tuhan itu membiarkan Kain membunuh gitu, nggak ada hukumannya. Padahal sebelumnya sudah dihukum gitu. Nah, itu contoh-contoh ketelitian. Ya, ketelitian juga misalnya, apakah waktu Menara Babel itu mulai jadi berbagai bangsa, berbagai bahasa. Padahal sebelumnya sudah dijelaskan di situ. Inilah anak-anak Nuh dengan bahasanya, dengan bangsanya. Sudah ada bahasanya masing-masing gitu. Ya. Nah, itu ketelitian ya. Yang kedua adalah nggak paham timeline, nggak paham garis waktu. Kalau misalnya baca, oh anaknya Yakub siapa? Ada Yusuf, ada Yehuda, ada Benyamin. Nanti kita ketemu lagi Yusuf dan Maria. Padahal itu timeline-nya berbeda, cuma ketemu nama yang sama. Misalnya kita nih di sini nih ada yang namanya Ruth gitu ya. Dan yang namanya Ruth itu banyak gitu. Jangan dijadiin satu. Ruth itu cuma kalau kenalnya cuma Ruth yang di Jombang, ya udah ketika ada nama Ruth, kita taunya Ruth yang di Jombang. Nah, di Alkitab juga kan begitu. Ada nama Yakub, ada nama Yusuf. Kebetulan ya Yusuf anaknya Yakub, cucunya Abraham, gitu kan. Nanti di Perjanjian Baru kita ketemu Yusuf sama Maria. Nah, kebetulan bapaknya juga ada namanya Yakub juga gitu. Kenapa? Ya kan nama pasaran. Ya, kayak misalnya Putri Lukas, sekarang kan nama-nama Alkitab jadi nama pasaran ya. Nah, Lukas mungkin ada berapa gitu ya. Ketemu orang yang sama, apakah sama dengan Lukas yang tadi naikkan pujian gitu. Nah, jadi perbedaan nggak ngerti timeline itu hati-hati gitu ya. Nah, terus juga perbedaan cara pandang dunia ini. Kita masyarakat modern. Kita punya cara pandang gimana? Kapitalis. Orang sekarang ya, materialisme kan, kapitalisme kan. Salah nulis nih kapitalisme. Kapitalisme. Terus orang sekarang kan kronologis, scientific. Kalau menceritakan sesuatu tuh kronologis. Kalau menceritakan sejarah tuh kronologis. Terus orang sekarang apa? Dikit-dikit hak asasi manusia, humanis, ya. Terus kita percaya demokrasi. Bukan kita niru, misalnya kita di Indonesia ada demokrasi, di Amerika ada demokrasi gitu. Bukan kita niru-niru Amerika, enggak. Karena memang zaman sekarang itu begitu. Kebetulan aja sama. Kenapa? Karena kita hidup di zaman dan di dunia yang sama. Bukan niru-niru. Nah, begitu juga di dalam kitab Kejadian. Kok sama ya dengan kisah-kisah di ancient Near East text gitu ya. Misalnya ada Enuma Elis kayak gitu. Kok sama ya? Apa orang Yahudi ini nyontek gitu sama? Enggak, karena cara berpikirnya sama aja. Ya. Nah, kayak misalnya sekarang ada penjajahan tidak boleh kan? Di dunia yang zaman sekarang ini penjajahan, wah itu dianggap sesuatu yang buruk gitu ya. Postkolonial itu setelah zaman penjajahan gitu. Zaman penjajahan itu dianggap sesuatu yang buruk. Di mana-mana seperti itu dan lebih individualis. Ya. Kalau kita menjelaskan siapa kenalan siapa namanya, oh Anne, saya adalah seorang gini 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 gitu, individualis ya. Terus juga kita terbiasa pakai teknologi, internet, pakai sosial media ya. Anak-anak Gen Z, Gen Alpha sekarang malah udah ini banget sama teknologi, udah nggak bisa lepas sama teknologi. Mereka lahir udah dalam keadaan seperti itu. Mereka nggak akan tanya gimana ya dulu zamannya nggak ada teknologi, kepikiran nggak sama mereka? Nggak kepikiran. Mereka lahir dalam keadaan sudah terpapar dengan YouTube lah, sosial media lah, cari informasi mudah lah gitu ya. Nggak pernah mereka kepikiran gimana caranya zaman penjajahan nggak ada buku,
tulisnya di papan pakai kapur, dihapus lagi, dihapus, tulis lagi, dihapus lagi, gitu kan ya. Pernah kepikiran seperti itu kan? Nah, inilah cara cara berpikir kita sekarang. Nah, dibandingkan dengan masyarakat yang kita ngadepin teks kuno yang ditulis oleh orang-orang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Gimana cara berpikir mereka? Ternyata identitas mereka itu ada pada komunitas, ada pada kesukuan mereka, klannya mereka. Ya. Jadi kalau ditanya identitasnya, mereka bukan identitas saya pribadi, bukan, tapi lebih ke komunitas. Dan mereka suka menelaah langit. Dunia yang mistik itu biasa. Ya mungkin di Indonesia masih sedikit-sedikit mistik ya, tapi kalau ke Eropa, ke Amerika, ke dunia barat, ke Australia, mungkin dunia yang mistik itu udah nggak terlalu ya. Kalau di Asia, di Afrika, India, mungkin masih seperti itu. Mereka percaya pada utusan-utusan ilahi dan mitologi-mitologi yang ada itu dianggap realita. Misalnya dewa berperang gitu ya, di India juga kan ada mitologi seperti itu ya, dewa berperang, kisah Mahabharata. Mereka itu realita. Nah, kalau kita anggapnya gimana? Ada dewa berperang, ada mitologi-mitologi yang misalnya Rama Sinta, ada yang mitologi misalnya apa itu Kerasakti lah, apa kayak gitu kan? Kita anggapnya apakah kita menganggap realita? Enggak. Tapi masyarakat zaman itu menganggap hal itu realita. Nah, terus di dalam Alkitab juga ada pemerintahan raja-raja misalnya dari Saul, Daud, Salomo gitu ya. Nah, apakah raja-raja pada saat itu seperti raja sekarang? Seperti King Charles yang ada di Inggris, raja di Belanda? Enggak. Bukan juga seperti raja-raja abad pertengahan. Raja Louis ke-16 misalnya kayak gitu, bukan. Tetapi raja-raja pada saat itu sama dengan raja-raja di dunia kuno pada saat itu. Yang kita pernah dengar misalnya raja-raja Mesir, Amenhotep lah segala macam, seperti itulah Raja Daud memerintah. Ya. Terus juga budaya yang sangat patriarki. Ada penjajahan, ada perbudakan. Orang zaman dulu lahir di budaya yang seperti itu. Jadi perempuan itu nggak akan nanya, kenapa ya aku kok nggak didengerin pendapatku? Kenapa aku harus tunduk? Ya karena keadaan mereka lahir udah seperti itu. Atau perbudakan, mereka nggak akan tanya. Ketika dijual menjadi budak, kapan aku bebas? Di mana hak asasi? Lalu mau demo. Nggak pernah pikiran seperti itu. Jadinya perbudakan. Mereka lahir, udah sistemnya dunia udah pada saat itu udah begitu. Nggak pernah kepikiran mau menjelaskan perbudakan terjadi gitu ya. Nggak pernah kepikiran. Kenapa? Karena mereka hidup udah begitu. Cara dunianya berjalan itu sudah seperti itu. Ya, paham ya? Kita sendiri misalnya sekarang kita ada listrik ya. Kita nggak pernah berpikir gimana kita kemarin waktu angin gede banget gitu di Malang, itu listrik mati di daerah rumah saya itu mati dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Dan itu buat kita yang hidupnya kayak gini tuh udah menderita gitu, tergantung banget sama listrik. Gelap, panas, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada air juga tergantung sama listrik, semua tergantung sama listrik. Kompor mau nyalain juga pakai listrik. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, mereka ngerti nggak? Orang zaman dulu ngerti nggak dengan zaman sekarang? Nggak ngerti kan? Kok mesti pakai listrik semua sih? Kok nggak bisa ngapa-ngapain sih? Gitu kan? Nggak akan ngerti kan? Nah, kita juga balik. Ya. Pusat penyembahan mereka itu di kuil, dan kuil itu biasanya di gunung. Dan semakin tinggi gunung, itu semakin mulia dewanya. Semakin besar gunung, semakin megah gunung, itu dianggap dewanya semakin tinggi. Ya. Nah, terus misalnya lagi ya, cara pandangnya ya. Kalau kita sekarang menganggap pernikahan, oh orang pacaran dulu. Kenapa pacaran? Karena cinta. Mereka nggak pernah berpikir seperti itu budayanya pada saat itu. Jadi pernikahan itu bukan kisah romantisme, tapi sebuah transaksi. Ketika seorang perempuan masuk ke keluarga dinikahi oleh laki-laki, maka si keluarga laki-laki harus memberikan ganti. Karena mereka kehilangan tenaga kerja gitu. Sedangkan keluarga yang laki-laki ini mendapatkan tenaga kerja. Ya. Nah, contohnya misalnya seperti itu. Betapa pentingnya hak kesulungan. Kenapa hak kesulungan penting? Kita kan nggak pernah ngerti. Kenapa? Kita kalau bagi warisan, ada anak dua ya, mama papa adil bagi dua lah gitu. Ya.
Di surat wasiatnya dibagi dua, atau misalnya udah disiapin, oh rumah yang sana buat si ini, rumah yang ini buat si itu gitu. Kita hidup di dunia yang seperti itu kan sekarang. Apa bedanya sih? Jangan dibeda-bedakan lah anak sulung, anak bungsu. Jangan dibeda-bedakan lah anak laki, anak perempuan sama saja, laki perempuan sama saja gitu kan. Tapi kenapa kok ternyata hak kesulungan itu penting? Ya karena budayanya mereka seperti itu. Ada aturan-aturan di dunia kuno yang juga ada di aturan-aturan misalnya pemerintahan raja-raja kayak Hammurabi dan lain sebagainya yang mirip dengan yang ada di Alkitab. Apakah ngikutin Alkitab? Enggak ngikutin. Tapi memang begitulah sistem dunia pada saat itu. Nah, seorang anak sulung itu menerima 2/3 warisan. Ya. Jadi lebih kepada materi memang. Ya, kenapa? Karena anak sulung ini yang akan menjadi pemimpin keluarga. Jadi tanggung jawabnya besar, maka dikasih kepercayaan yang besar juga. Nah, kalau kita lihat misalnya ya, silsilahnya orang Israel, ternyata anak-anak sulung ini menjadi pemimpin suku, pemimpin klan, kan seperti itu. Anak-anak sulung itu, oh si ini melahirkan ini, si ini melahirkan ini, yang disebut anak sulungnya aja ini. Terus anak sulung itulah yang akan menjadi pemimpin suku. Anak sulung itulah yang akan menjadi pemimpin keluarga atau pemimpin klan gitu ya. Nah, dan sebagai kepala suku, pemimpin keluarga, pemimpin klan, maka dia harus menjamin hidup adik-adiknya atau keluarga besarnya ini. Ya sehingga pantas kan dia dikasih warisan yang lebih besar dari saudara-saudaranya. Nah, jadi pemimpin bukan hanya menerima warisan aja, tapi dikasih tanggung jawab juga. Dan dikasih kepercayaan juga. Itu. Ya. Jadi Alkitab tidak ditulis kepada kita, tetapi Alkitab ditulis untuk kita. Dan Allah mempercayakan atau mewahyukan firman-Nya itu kepada penulis Alkitab itu loh. Bukan kepada kita kan? Wahyunya itu turun kepada siapa? Apakah kepada Ana? Apakah kepada Pak Yohan? Bukan. Kepada Paulus. Ya kan? Kepada Nabi Yesaya gitu kan? Dan itu pewahyuan itu turun di zaman dan di dunia di tempat mereka berada. Bukan di zaman dan di dunia kita. Oleh karena itu, ada tanggung jawab bagi kita untuk mempelajari bagaimana sih cara pandang mereka, sehingga kita mendapatkan pesan yang sama, pesan yang otentik. Repot lah gitu ya. Udahlah kita baca aja, kita baca namanya kan Alkitab, firman Tuhan, kita baca aja, udah masa nggak boleh gitu ya. Iya boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Tapi mungkin kita akan membacanya dengan cara pandang kita. Kalau kita nggak belajar budayanya, cara pandang mereka, boleh dibaca? Ya boleh-boleh aja, tapi kita akan pasti membaca dengan sudut pandang kita kan. Sudut pandang kita yang kronologis, kok ini nggak kronologis sih? Sudut pandang kita yang misalnya, Abraham kok ternyata kawin sama saudaranya ya, lain mama satu bapak gitu. Kan incest, kayak saudara tiri lah gitu ya. Kan incest, kok bisa gitu sih? Ya kan? Nah, kita akan membaca dengan sudut pandang kita, lalu kita menerjemahkan, boleh ya? Gitu ya. Oh, Abraham istrinya banyak loh. Boleh ya? Nah, kayak gitu kan. Kalau kita tidak memahami budaya yang berbeda itu, ya. Dan penulis Alkitab nggak pernah mengantisipasi bahwa ini akan dibaca 2000 tahun kemudian. Terus mempersiapkan gimana supaya dipahami. Nggak diantisipasi seperti itu. Ya. Jadi gimana kalau kita baca tapi kita nggak mempelajari dengan benar gitu. Ya boleh-boleh aja tapi simpen sendiri. Jangan diajarin kepada orang lain. Karena guru yang nggak belajar ya jangan mengajar gitu kan. Ya, jadi kalau kita baca ya boleh-boleh aja dan selalu terbuka, siap terbuka untuk dikoreksi kalau yang kita pahami itu salah ya karena kita nggak ngerti budayanya. Nah, sekarang garis waktu dan geografi. Mungkin beberapa orang nggak terlalu bisa baca peta ya, kurang bisa baca peta. Tapi beberapa orang yang bisa baca peta itu sangat beruntung ya. Jadi ngerti. Inilah seluruh dunia Alkitab pada saat itu. Kurang lebih seperti ini ya. Dunia Alkitab tuh muter-muternya di sini aja. Muter-muternya di sini. Ya.
Ada Mesir, kemudian ada Sinai, kemudian ada Yerusalem gitu ya, daerah Kanaan. Terus waktu pembuangan nih di Babylon. Jadi muter-muter di sini. Abraham berasal dari sini, ada Sungai Efrat, Sungai Tigris, itu juga disebut di dalam kisah penciptaan. Dan Abraham itu berasalnya dari sini, ya daerah sini, dari Ur itu daerah sini. Terus jalan ke atas ke utara. Nah inilah yang disebut bulan sabit subur di Timur Tengah. Sampai sekarang ya seperti ini, ya daerahnya. Jadi dari zaman Abraham sampai dengan zaman Rasul Paulus, ia muter-muternya di sini. Asia Minor itu daerah yang 7 jemaat di Kitab Wahyu itu di Asia Minor sini, ya. Nah, jadi kalau bisa baca peta, pahami dulu ini. Nah, Israel itu ada di persimpangan. Di persimpangan itu kayak di bandara gitu. Makanya misalnya dikatakan di dalam Alkitab itu apa itu daerah Galilea itu seperti kota bangsa-bangsa. Karena gini, kalau dari Afrika nih, dari Egypt ini ya, dari Afrika, dari Mesir, itu mau ke Cina misalnya, mau ke Cina, mau ke Asia maksudnya ya, mau ke Asia. Dari Mesir itu ngelewatin sini, nyusurin yang ijo-ijo ini, ya, nyusurin yang ijo ini kan daerah subur, sini terus nanti di daerah Galilea dia belok ke kanan, ke arah Asia. Ya, mau ke Cina kayak mau ke India kayak silakan gitu ya. Jadi dari Afrika mau ke Asia lewatnya lewat sini. Kemudian juga misalnya dari Eropa mau ke Afrika lewatnya sini juga. Jadi Israel itu di persimpangan, di tengah-tengah. Dan itu menjadi daerah rebutan. Nah, kalau dari daerah rebutan, ya bangsa yang ada di situ kalau nggak kuat tertindas akhirnya. Dipahami dulu yang ini. Nah, sekarang timeline-nya. Jadi waktu misalnya kalau kita bicara oh Israel ke Mesir, perbudakan. Oh ngerti ya, oh di sebelah sini nih, daerah sebelah timur. Kalau Israel dibuang, oh berarti dibuang ke sini. Yang 10 suku dibuangnya daerah sini, ke arah agak utara gitu. Kalau ini kan ke timur ya, kalau yang 2 suku itu. Ya. Nah, sekarang timeline-nya. Timeline-nya itu kira-kira seperti ini. Ya. Ke sana kekekalan, ke kiri kekekalan, dan ke kanan juga ujungnya kekekalan. Jadi sebelum kejadian ada kekekalan, dan setelah kitab Wahyu ada kekekalan juga. Nah, kisah-kisah di kitab Kejadian itu Abraham misalnya, para bapak-bapak leluhur, itu diperkirakan hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Dan itu sejaman dengan kira-kira Ayub. Dari mana? Dari hukum-hukumnya mereka, dari penghitungan harta ternaknya mereka. Kalau misalnya sekarang kita ngitung kaya, kita ngitungnya Bitcoin kan? Kita ngitungnya paling enggak berapa deposito kita gitu kan? Berapa kilo emas yang kita simpen di deposito? Atau tanah kita ada berapa hektar gitu kan? Kita nggak ngitung kalau orang kaya itu sapinya berapa gitu ya. Kecuali memang dia ya peternak untuk suplai susu Greenfield dan lain sebagainya. Kita nggak ngitung kudanya berapa ya. Kita ngitungnya Bitcoin ya sekarang kayak gitu. Deposito falasnya. Nah, Abraham itu hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya 4000 tahun sebelum kita. Kita tahun 2025. Ke tempatnya ke Yesus, ke zamannya Tuhan Yesus itu berarti berjarak 2025 tahun. Nah, ini mundur lagi. Kayak kalau angka itu negatif gitu ya. Ini mundur lagi sebelum Masehi. Nah, Abraham, itu Yakub, ya, Ishak itu hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Dan kira-kira sejaman dengan Ayub. Nah, kemudian mereka itu diam di Mesir kurang lebih 400 tahun. Ya. Nah, sorry, saya mundur dulu. Kejadian 1 sampai 11 itu bicara soal dunia ini. Ya, bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Nah, ketika Allah menciptakan dunia ini, dalam pandangannya mereka, itu tidak pernah berpikir teknisnya gimana. Nggak pernah berpikir materinya gimana. Karena kalau kita sekarang, kita udah ngerti
matahari itu adalah sebuah bintang dan bumi mengitari matahari. Cara berpikirnya orang zaman itu beda, ya. Jadi mataharilah yang bergerak, cahayalah yang bergerak. Dan mereka nggak pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah bintang. Bintang itu malam hari. Nah, Kejadian 1-11 itu cerita tentang seluruh dunia ini. Jadi kitab Kejadian itu dibagi dua, 1-11 dan 12-50. Nah, 12-50 itu cerita tentang sebuah keluarga. Ya. Jadi pemimpin pada saat itu adalah pemimpin keluarga perorangan. Nah, setelah itu mereka masuk ke Mesir. Dan ada 400 tahun seolah-olah Tuhan tidak bicara, tidak ada pewahyuan, tidak ada apa-apa di situ. Seolah-olah tidak ada aktivitas di situ. Tapi bukan berarti di tempat-tempat lain tidak ada peristiwa gitu ya. Tidak ada tulisan, tidak ada sejarah, ada. Ya. Sejarahnya Mesir, sejarahnya India, sejarahnya Cina, banyak sekali ya berkembang. Nah, kemudian setelah 400 tahun tidak terjadi apa-apa, tidak ada pewahyuan apa-apa, maka Musa dipanggil dan ada pewahyuan kepada Musa. Dan ini adalah 1500 tahun sebelum Masehi, sebelum zamannya Tuhan Yesus Musa itu. Ya. Kemudian mereka masuk ke zaman hakim-hakim, Yosua gitu ya. Kemudian di situ juga ada kisah Rut, ya. Nah, kemudian barulah zamannya raja-raja. Dan kejayaan itu adalah di zaman Daud. Setelah zaman Daud, Salomo semakin hancur, semakin turun, ya. Dan kemudian sampailah kepada zaman nabi-nabi yang menegur mereka untuk kembali ke Taurat karena mereka semakin merosot secara moral. Nah, bangkitlah nabi-nabi, ya, bangkitlah nabi-nabi. Kemudian nabi yang terakhir Maleakhi, setelah itu 400 tahun seolah-olah Tuhan tidak mewahyukan apa-apa. Bukan berarti sejarah dunia ini diam, enggak. Di situ ada filsafat-filsafat seperti Socrates, Plato, Aristoteles, ada Buddha, ada Konfusius, ada Alexander the Great, ada Julius Caesar, ada tokoh-tokoh. Tetapi kenapa kok sejarahnya Mesir nggak masuk ke dalam Alkitab? Sejarahnya India, sejarahnya Cina nggak masuk ke dalam Alkitab? Karena di Alkitab itu adalah sejarah keselamatan. Kalau misalnya kita belajar sejarah Indonesia, kita belajar mulai dari misalnya zaman Majapahit kah, gitu ya, ada zaman raja-raja Kediri, raja ini, raja ini, raja ini. Kita tahu di dunia lain juga ada bangsa-bangsa, ada kerajaan-kerajaan, ada sejarah juga. Tapi ketika kita belajar sejarah Indonesia, kita nggak ngomongin siapa sih pendiri negara Amerika, siapa raja terakhir Cina, kita nggak ngomongin itu karena kita lagi belajar sejarah Indonesia. Dan Alkitab cerita tentang sejarah keselamatan. Maka di situ tidak ditulis gitu ya. Yang lain-lain itu tidak ditulis. Bukan berarti nggak ada gitu ya, Tuhan nggak peduli dengan bangsa-bangsa lain. Enggak. Ya. Harus ada seleksi. Katanya Rasul Yohanes, kalau segala sesuatu harus dituliskan kan nggak cukup Alkitab gitu. Ya. Nah, meskipun kisah dari kejadian itu adalah dari kekekalan gitu ya sampai dengan dunia ini dijadikan, tetapi kitab Kejadian itu sebetulnya tidak ditulis sebagai kitab yang mula-mula. Justru yang mula-mula itu adalah kitab Keluaran, ya. Nah, Alkitab adalah sejarah keselamatan. Karena itu ada dua yang perlu diperhatikan, seleksi dan koneksi. Dalam cara penulisan mereka menulis Alkitab, penulis-penulis ini menulis Alkitab, ada seleksi dan ada koneksi. Ya. Tidak semuanya harus ditulis. Kalau semuanya harus ditulis, runut, detail, teliti, masukin semua, maka nggak akan cukup kan? Karena itu diseleksi. Seleksinya menurut siapa? Menurut Allah. Ini yang penting untuk dikomunikasikan. Yang nggak penting dibuang.
Karena Allah lah yang menginspirasi. Misalnya, siapa nama istri Kain? Ada yang tahu namanya istri Kain? Siapa nama istri Ayub? Kalau Kain mungkin nggak ditulis ya istrinya siapa ya gitu ya. Tapi Ayub, istrinya tuh ngomong loh. Ada kata-kata dari istrinya Ayub. Siapa nama istrinya Ayub? Ada yang tahu nggak? Jadi di Alkitab nggak ditulis siapa namanya. Ya, walaupun misalnya ada seperti tulisan-tulisan rabi-rabi Yahudi gitu ya yang nuliskan ya istrinya siapalah yang nggak dituliskan itu ditulis sama mereka tuh ya misalnya Abraham waktu sebelum berangkat dari Ur Kasdim itu kehidupannya kayak gimana dituliskan dari rabi-rabi tapi itu bukan merupakan pewahyuan ilahi ya tulisan-tulisan dalam Midras dan seperti itu ya. Nah, ada seleksi kan, ada yang ditulis, ada yang enggak. Jadi kisah-kisah tertentu saja yang ditulis. Nah, potongan-potongan kisah ini gimana caranya jadi satu kesatuan? Maka haruslah ada koneksi di situ. Haruslah disambungkan kisahnya. Contoh misalnya penyambungan kisah ya. Contoh penyambungan kisah. Boleh buka Pak Yohan Kejadian 48. Mulai ayat yang pertama. Kejadian pertama ayat pertama, sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Nah, stop dulu di situ. Jadi Yusuf ini sudah boyong keluarga besarnya ke situ. Ayahnya waktu itu masih kuat kenalan sama Firaun, menghadap ke depan Firaun, gitu kan ya. Dan setelah sekian tahun, kemudian ayahnya sakit. Nah, terus kemudian dibawalah kedua anaknya kepada ayahnya. Nah, ayat yang ke-8 9 coba, 8 dan 9. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf, ia bertanyalah, iya, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Ya, 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Nah, di sini seolah-olah Yakub itu baru ngelihat anaknya Yusuf. Kan nggak mungkin gitu kan? Kalau cerita beneran itu terjadi gitu ya kan nggak mungkin begitu ceritanya deh. Kalau kita pakai cara berpikir kronologis dunia modern pada saat ini. Tapi di sini ada seleksi dan ada koneksi. Gimana sih penulis itu mau ceritain tentang Yakub ini memberkati anak-anaknya seolah-olah baru ketemu pada saat itu. Gitu. Diceritakanlah seperti itu karena mau nyatuin kisah, mau nyatuin cerita. Kalau diceritain, ya bisa sih. Kenapa sih nggak diceritain dulu? Oh, waktu itu ketemu. Ya bisa juga sih. Tapi kan tambah panjang gitu. Dan alat tulis pada saat itu kan susah, mahal. Nggak seperti kayak kita sekarang. Ya. Nah, jadi ada seleksi dan ada koneksi. Karena itu apa yang ditulis di situ, itu adalah hal yang penting. Apalagi kalau diulang-ulang. Dan kalau nggak ditulis di situ, itu adalah hal yang kurang penting atau kita bisa menafsirkannya gitu seperti itu. Nah, jadi Alkitab itu bukan buku sejarah, bukan buku ilmu pengetahuan, tapi sebuah kesaksian iman. Kesaksian iman. Jadi mau bicara tentang kesaksian iman dari para penulis-penulisnya. Misalnya kisah penciptaan. Detail-detail teknisnya, materialnya misalnya ya. Di mana sih dinosaurus? Orang yang menulis Alkitab pada zaman itu nggak tahu bahwa ada benda yang namanya ada binatang yang namanya dinosaurus. Nggak pernah tahu. Bahkan bumi ini bulat itu aja nggak pernah tahu mereka. Ya, jadi bukan untuk itu Alkitab ditulis. Contoh misalnya gini ya. Kalau saya ditanya gini ya. Bu Ana ini aslinya orang mana? Oh, orang Bandung saya aslinya. Tapi sekarang tinggal di mana? Tinggal di Malang. Loh, gimana caranya kok bisa sampai Malang? Dari Bandung kok bisa sampai Malang? Saya bisa ngomong gini. Ya waktu itu sih saya pindah itu saya ngepak-ngepak. Dapatlah 5 dus, gede-gede.
Terus saya pesen tiket kereta api. Nah, karena kalau pakai kereta api saya kan mesti ngangkatin dusnya satu-satu tuh, kan nggak kuat. Akhirnya dusnya itu saya paketin ke Malang semua. Nah, saya naik naik kereta api, waktu itu belum ada kereta api Malang sama Bandung. Adanya kereta api Bandung Surabaya gitu kan. Terus sampai Surabaya, saya kemudian cari travel, saya naik travel ke Malang. Nah, begitulah ceritanya saya sampai ke Malang. Bisa nggak cerita gitu? Bisa aja. Tapi apakah itu yang ingin didengar oleh orang yang nanya sama saya? Orang yang nanya sama saya mungkin bukan itu maksudnya. Gue juga tahu gitu dari Bandung caranya naik ke Malang itu bisa pakai kereta, bisa pakai bis gitu kan. Tapi saya bisa cerita lagi gini, iya, saya waktu itu menikah dan ada berapa pilihan kota. Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya. Di Surabaya ada mertua saya, di Bandung ada mama saya, di Jakarta tempat kerja suami saya. Di Malang ada sisa kontrakan rumah suami saya. Dan saya berpikir gitu pada saat itu, kalau saya menikah, rasanya kalau saya ikut ke Jakarta, itu tempat yang tidak kondusif untuk membesarkan anak. Coba sih saya coba ke Malang dulu. Nah, waktu saya tinggal datang ke Malang, saya senang nih sama suasananya. Ini cocok nih. Nah, yang mana yang ingin didengar oleh orang yang nanya sama saya? Gimana caranya? Loh, kamu kan orang Bandung, gimana caranya sampai ke Malang? Kira-kira cerita pertama atau kedua yang pengen didengar? Iya, yang kedua, gitu kan? Yang kedua, nah, ketika Alkitab ini ditulis, ada maksud tulisan di situ. Si penulis ini maksudnya apa nulisnya? Apakah dia mau menjelaskan dengan cara dan pengetahuan kita saat ini, bagaimana terjadinya bumi, materialnya, teknisnya, apakah itu yang mau disampaikan? Ataukah dia sedang menyampaikan bahwa ada Tuhan semesta alam yang menciptakan semuanya ini? Yang menata, ada aturannya, ini semuanya terjadi, ada aturannya, ada tatanannya. Yang mana? Yang mereka ingin sampaikan kepada kita. Kalau kita membaca dari sudut pandang kita sebagai orang modern sekarang, kita kan bertanya-tanya, kok begini sih? Kenapa cuma 6 hari? Bukankah bumi itu usianya 3,5 miliar tahun? Gitu kan, alam semesta ini usianya sekian tahun. Kok cuma 6 hari atau 7 hari? Gimana cara ngitungnya ya? Gitu kan? Ya. Jadi ketika Allah menginspirasikan penulis tentang kisah kitab Kejadian, ya bahwa Tuhan itu sedang menceritakan bagaimana bumi ini menjadi rumah. Rumah itu dalam arti kata home atau temple baitnya. Di mana Allah berdiam bersama-sama dengan manusia. Home, tempat yang nyaman untuk dihuni oleh manusia. Home, yang indah, yang Tuhan menyediakan semuanya buat manusia. Tentu untuk membangun sebuah home atau sebuah temple, perlu bangun house dulu kan, house. Ya. Nah, ketika bangun house itu kan, ya tentu kita bisa cerita. Ketika kita bangun rumah itu kita bisa cerita. Oh, aku beli batanya, aku bikin berapa ruangan, terus gimana saluran pipa-pipanya, listrikannya kayak gimana, gitu ya. Tetapi apa yang ingin disampaikan penulis bukan tentang house, tapi tentang home. Kayak tadi, saya pindah ke Malang, gimana ceritanya? Bisa saya cerita gini, 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 gini. Ya, nggak salah sih. Karena memang pindah ke Malang itu harus pakai kereta, harus pakai bis gitu kan, pesawat. Tapi zaman dulu belum ada pesawat dari Jakarta ke Malang gitu kan. Nggak salah juga. Tapi yang mau pengen diketahui orang yang nanya sama saya apa? Bukan seperti itu. Nah, yang ingin disampaikan oleh penulis kitab Kejadian apa? Apakah teknisnya bagaimana dunia ini terjadi? Orang zaman itu tidak berpikir seperti itu. Tapi berpikir bahwa ada yang ilahi, yang berkuasa, karena pada saat itu dewa-dewa itu kan dewa-dewa yang berkuasa atas satu bidang. Nah, orang Israel ini beda. Allah kami adalah Allah penguasa langit dan bumi yang menciptakan semuanya. Itu yang mau disampaikan. Nah, peradaban kuno, sebelum ada tulisan,
Itu kan ceritanya lisan ya, turun-temurun tuh lisan, zaman dulu kan. Dan yang diceritakan tuh apa? Wah, kehebatan. Nggak mungkin dong aib diceritakan gitu ya, atau hal-hal yang biasa-biasa aja gitu diceritakan gitu, enggak. Tapi kisah-kisah tentang pahlawan-pahlawan, kisah-kisah tentang kehebatan masa lalu. Itulah cara orang kuno bercerita. Nah, bukankah Alkitab juga sejaman dengan dunia kuno? Ya, tulisan di Alkitab. Nah, gimana penulisan di Alkitab itu, proses penulisannya gimana sih? Kira-kira bahan apa yang dipakai untuk menulis? Pernah kepikiran nggak? Misalnya, kisah keluaran. Kan kita percaya bahwa itu adalah ditulis oleh Musa. Gitu ya. Pada umumnya orang Kristen percaya bahwa Taurat itu ditulis oleh Musa. Taurat itu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kira-kira bahan apa sih yang dipakai menulis oleh Musa pada saat itu? Bagaimana bentuk kitabnya? Pernah nggak kita pikir? Kita sekarang udah punya Alkitab. Alkitab bahkan. Di handphone udah ada. Sebelumnya cuma di Alkitab, cuma Alkitab buku aja. Tapi pada saat itu kalau Musa yang nulis, pernah kepikiran nggak? Nulisnya gimana? Di bahan apa? Bentuknya kayak gimana? Kapan nulisnya? Terus gimana sih cara pewahyuannya? Apakah Tuhan itu bilang, Musa, tulisin nih. Ayo, tulis. Ya, apa Tuhan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk dan kosong, si Musa ngikutin gitu ya. Gitu? Kira-kira sekarang bahan apa sih yang dipakai untuk zamannya Musa untuk menulis itu bahan apa? 4.000 tahun yang lalu. Bahan apa? Batu, oke. Papirus, oke. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya batu, sekarang pakai kita Alkitab yang kita sekarang aja ya, Alkitab kita yang sekarang aja ya. 5 kitab itu tebalnya segini kan. 5 kitab, nggak kelihatan ya. Ya pokoknya kira-kira seperlimanya buku gitu kan ya, Taurat itu. Kurang lebih lah ya, 20 berapa persen ya, saya nggak hitung dengan tepat. Itu Taurat itu setebel itu. Ya, kitab kita sekarang yang buku. Kalau misalnya itu ditulis di batu, berapa banyak batu yang mesti digotong sama Musa, belum diukir, dilepasin dari gunung ya. Terus kalau mestinya dipipihkan dulu gitu ya. Siapa yang ngerjain itu? Dan mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kan Musa kan nggak masuk ke tanah terjanji kan, hidupnya muter-muter aja di padang gurun kan. Musa nggak pernah berhenti loh hidupnya. Cuma dia melihat aja dari jauh bangsa Israel masuk udah dada gitu, udah kan mati dia. Nah, dia hidupnya muter-muter. Memang sih banyak batu sih, di perjalanan banyak batu. Tapi gimana, seberat apa itu dibawa-bawa? Seberapa banyak batu untuk nulis semuanya itu? Betul nggak? Batu dan prasasti dan alat tulis seperti perkamen. Ya batu itu seperti prasasti kan, kalau kita tahu misalnya ada kerajaan di Indonesia dari mana? Dari batu ya, prasasti gitu kan? Betul. Tapi hanya sebagian kecil aja, dan kemudian para ahli sejarah menafsirkan itu dan membuatnya menjadi buku sejarah. Nah, jadi mungkin nggak Musa menulis sekian banyak di dalam batu, 5 kitab itu di batu? Nggak mungkin. Kalau papirus, ya, kapan mereka buatnya? Papirus itu banyak di pinggiran Sungai Nil. Mereka harus lari lagi ke Sungai Nil ngambilin papirus seberapa banyak, dipenyet-penyetin, dijemur, dilem gitu ya. Dijemur, dilem, dan barulah jadi alat tulis gitu. Kapan mereka sempat mepe di jemurnya itu? Kapan mereka sempat bawain papirus? Sedangkan mereka niat buru-buru kabur dari Mesir. Atau balik lagi gitu ke Mesir. Papirusnya kurang, dia balik lagi gitu. Ada alat tulis. Susah kan? Nggak mungkin kan? Jadi kalau ditanya, apakah Musa yang menulis kitab Taurat? Ilmu biblika zaman sekarang bilang tidak mungkin Musa yang menulis semuanya. Tetapi memang inti pengajarannya dari Musa. Nah, ini bahan-bahannya ya. Batu nih, batu.
Kalau 5 kitab itu mau ditulis batu, segimana batunya? Oh, kulit misalnya. Kulit. Lah mereka aja waktu itu ngomel-ngomel kan nggak ada daging, sampai diberi burung puyuh sama sama Allah kan? Gimana mereka mau dapetin alat tulis? Katakanlah itu kulit gitu. Mereka aja nggak punya daging. Kalau misalnya kulit kan dagingnya dimakan sama mereka gitu ya, terus kulitnya mereka bisa pakai sepatu lah, jadi tas lah, jadi pakaian lah, dan alat tulis gitu. Ya. Kalau batu itu susah gitu bawanya. Nah, jadi pada awalnya, nih ya, Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau memperhatikannya, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi ini cara apa? Sudah ditulis belum? Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, bicara apakah engkau di perjalanan, membicarakannya apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi sudah ditulis belum perintahnya? Awal mulanya itu bagaimana Taurat itu, aturan-aturan itu diteruskan. Gimana? Dari lisan. Ya, secara lisan. Iya, betul. Dari lisan, belum ada tulisan. Apalagi mereka muter-muter 40 tahun di padang gurun. Kalau tiba-tiba tiang awannya berangkat, sekarang berangkat. Ya udah, langsung beres-beres semua, langsung deh berangkat. Tiang awannya tiba-tiba berhenti, ya udah berhenti. Ya. Kan begitu cara mereka waktu itu di padang gurun. Nah, ini juga ya Ulangan 6 ayat 20. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu. Jadi apa ini? Tanya, jawab. Lisan, ngobrol. Tanya, jawab. Dan memang cara ngajarnya rabi-rabi Yahudi, termasuk sampai zaman Tuhan Yesus, cara ngajar yang paling efektif itu tanya jawab. Kenapa? Karena kalau dijejelin ngomong aja, kadang-kadang nggak nyantol. Tapi kalau ditanya, suruh jawab, otaknya dipakai mikir, iya ya, gimana ya gitu kan? Akhirnya ada ide, oh mungkin begini, oh mungkin begitu gitu. Otaknya dipakai, jadi nyantol. Nah itulah cara ngajar rabi-rabi Yahudi, bersoal jawab. Nah Tuhan Yesus kan seperti itu kan? Ada seorang kaya bertanya kepadanya, Yesus jawab. Ada orang tanya, ngetes, Yesus jawab. Nah gitu caranya Rabi Yahudi. Dan itu cara belajar yang paling efektif, tanya jawab. Makanya sekarang saya mulai praktekkan, coba sih tanya jawab, tanya jawab. Ya terima kasih yang udah ngerespon di chat gini. Jadi kan dipakai mikir otaknya. Apa ya? Benar nggak ya? Coba kalau saya cuma ngomong terus nggak nyantol-nyantol nanti. Ya. Nah, kemudian ternyata ada juga perintah. Ya. Keluaran 24 ayat 12. Ya. Ada juga kata-kata yang seolah-olah itu dituliskan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum perintah yang telah kutuliskan. Siapa yang nulis ini? Untuk diajarkan kepada mereka. Siapa yang nulis? Musa atau Allah? Loh batu itu. Ada ternyata yang ditulis di loh batu. Dan dibawa-bawa akhirnya di dalam tabut, ya kan? Yang Allah yang nulis. Tapi apa isinya? Cuma 10 hukum. Enggak seluruh kitab Taurat 5 kitab gitu, enggak. Cuma 10 hukum dituliskan di batu. Ya. Yang dituliskan di batu cuma 10 hukum. Enggak banyak-banyak. Kalau seluruh kitab Taurat kebanyakan gimana gotongnya? Ya gotong tabut aja udah susah, perlu berapa orang. Nah, kemudian Keluaran 34 ayat 27 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, dan ia menuliskannya pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Jadi Tuhan menulis, dipecahin, disuruh tulis lagi, ya. Dan kemudian Yosua 8 ayat 32. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua, apa yang ditulis oleh Yosua di atas batu? Salinan hukum Musa, yang mana?
Yang mana? Iya, yang ke-10 hukum itu doang. Cuma itu. Dituliskannya di depan orang Israel dan itu menjadi monumen. Ya. Jadi pada saat awal-awal penulisan itu parsial. Separoh-separoh, enggak utuh seperti yang Alkitab kita miliki sekarang. Ya, 5 kitab Taurat yang kita miliki sekarang hanya parsial. Nah, itu awalnya itu begitu. Nah, terus kita lihat lagi di sini ya, di Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi ada peristiwa di mana matahari dan bulan tidak bergerak. Ada peristiwa. Dan peristiwa itu tercatat, 1 di kitab orang jujur, 2 di kitab Yosua 10 ayat 13, gitu kan? Betul nggak? Ya. Ada berapa kitab yang mencatat hal itu? Ada 2. Betul? Nah, yang mana yang duluan ditulis? Ada 2 kitab yang menuliskan hal yang sama. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi ini dituliskan di dalam kitab Yosua gitu. Tetapi juga tertulis di dalam kitab orang jujur. Nah, yang mana duluan yang nulis? Betul, kitab orang jujur duluan. Jadi, kitab Yosua quote unquote nyontek ke kitab orang jujur. Ada sumber tulisan. Ngerti ya? Nah, ini juga misalnya 2 Samuel 1 ayat 18. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini. Jadi ada nyanyian kepada Bani Yehuda, itu ada tertulis, nyanyian itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Jadi 2 Samuel, kitab Samuel ini menulis tentang nyanyian itu, dan ternyata ngambil dari mana nyanyiannya? Dari kitab orang jujur. Jadi yang mana yang ada duluan? Kitab orang jujur duluan, yang dipakai sebagai bahan, sumber. Duluan gitu ditulis. Nah, yang berikutnya misalnya. Ya. 1 Raja-Raja 11 ayat 41. Selebihnya dari riwayat Salomo dan segala yang dilakukannya dan hikmatnya, bukankah semuanya tertulis dalam kitab riwayat Salomo? Kitab Raja-Raja ini kan menceritakan dari zaman Raja Salomo sampai raja terakhir. Ya kan? Kalau raja-raja itu 2 ya, 2 kerajaannya. Sampai raja yang terakhir. Sampai Israel dibuang. Nah, kira-kira ditulisnya tuh kapan? Apakah itu tulisan sambungan gitu? Oh, sekarang juru tulisnya Raja Salomo sih ini. Ditulislah Raja Salomo. Nanti ratusan tahun kan dari Raja Salomo sampai raja terakhir itu kitab 1 raja-raja sampai 2 raja-raja itu kan 1 kitab kalau di orang Yahudi itu. 1 kitab sebetulnya. Cuma di kitabnya orang Kristen kemudian dipisah jadi 2 kitab. Itu kan 1 kitab. Nah, siapa yang nulis 1 kitab itu? Apakah gantian orangnya nulis terus mati? Ya, ganti orang nulis lagi terus mati, ganti orang tulis. Ataukah setelah semuanya itu selesai baru ditulis? Gimana coba caranya nulis kitab raja-raja? Pernah berpikir nggak? Iya kan? Ini kan raja sih 1, 2, berapa raja tuh? Dari Salomo sampai raja terakhir tuh banyak banget. Iya, jadi setelah selesai baru dia ditulis gitu kan. Setelah semuanya selesai baru ditulis. Ditulisnya kapan? Ya pas raja yang terakhir bisa jadi. Gitu, bisa jadi. Tetapi jadi ada sumber. Misalnya kitab riwayat Salomo. Oh, sekarang mau nulis zamannya Raja Salomo gimana ya? Cari coba. Di perpustakaan. Kitab riwayat Salomo. Kan kerajaan pasti punya perpustakaan kan? Nah, diambillah. Oh, ternyata Salomo gini. Nah, 1 Raja-Raja 14 ayat 19. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang, bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Jadi, setiap raja-raja itu ternyata punya catatan-catatan kan? Ada juru tulisnya istana kan pasti ya.
Ya, kalau di istana pasti ada juru tulisnya, tapi kalau rakyat jelata nggak punya gitu. Alat tulis tuh mahal gitu ya. Nah, dan inilah catatan-catatan inilah yang menjadi sumber buat kitab Raja-Raja ditulis. Jadi bukan didiktekan langsung dari surga, dikte. Ini dulu ceritanya Salomo tuh begini. Ceritanya Rehabiam begini. Gini. Terus anaknya Rehabiam, ceritanya Ahab, ceritanya bukan didiktekan langsung. Tapi ternyata penulis itu ngambil dari kitab, dari perpustakaannya kerajaan gitu. Ngerti ya? Ternyata ada berbagai sumber tulisan, baik itu kitab Yosua gitu ya. Nah, bagaimana dengan kitab Kejadian? Kapan itu ditulis? Yang jelas tadi bukan Musa kan yang nulis. Nggak mungkin Musa kan yang nulis. Bagaimana itu ditulis? Bagaimana kita memiliki kitab Kejadian yang kita miliki saat ini? Ini ada pertanyaan ya di chat room. Kak, apakah kitab sejarah raja-raja ini satu raja-raja dan dua raja-raja? Jadi kalau di Alkitabnya orang Kristen itu dibagi dua ya, satu raja-raja dan dua raja-raja. Tapi kalau di kitabnya orang Yahudi itu menjadi satu kitab aja. Nah, di satu Raja-Raja 14 ayat 19 dikatakan, selebihnya riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana memerintah, sesungguhnya semua ini tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Ya. Jadi kalau ada semuanya itu tertulis dalam kitab itu, ya, dalam kitab X, maka kitab X kan bukan kitab yang lagi ditulis ini, ngerti nggak sih? Kayak tadi ya, kitab Yosua. Bukankah semuanya ini tertulis dalam kitab orang jujur? Jadi kitab Yosua itu kitab orang jujur bukan? Ngerti nggak masuknya? Kebetulan namanya sama. Satu raja-raja. Ada kitab sejarah raja-raja. Kebetulan yang ini namanya sama, jadi agak membingungkan. Kitab riwayat Salomo, yang lebih enak ya, kitab riwayat Salomo gitu ya. Itu kan lebih enak gitu namanya. Kalau kitab sejarah raja-raja Israel dengan kitab raja-raja agak rancu ya. Kitab sejarah raja-raja Yehuda dengan kitab raja-raja agak rancu ya. Kita jadinya bingung. Tapi kalau misalnya tadi kitab Yosua dengan kitab orang jujur, wah itu kelihatan jelas bedanya. Kitab raja-raja dengan kitab riwayat Salomo kelihatan jelas gitu kan namanya beda. Tapi kalau ini agak rancu gitu. Tapi apakah ini hal yang sama? Pasti bukan. Bukan hal yang sama. Tapi sumber tulisan yang menunjukkan sumber tulisan. Paham ya? Ini bukan kitab yang sama. Kitab sejarah raja-raja Israel, kitab sejarah raja-raja Yehuda. Ya. Nah, contohnya lagi misalnya gini ya, 1 Tawarikh 29 ayat 29. Sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, tertulis dalam riwayat Nabi Nathan, tertulis dalam riwayat Nabi Gad. Lihat itu. Jadi ternyata kisahnya Daud ini ketika buku Tawarikh ini ditulis, si penulis dari Tawarikh ini ketika mau cari cerita tentang Daud, dia ngambil sumber dari mana? Langsung suara Tuhan datang? Atau dia baca? Ternyata dia baca riwayat Samuel, Nabi Nathan, Nabi Gad, yang sekarang sudah nggak ada. Ya, kitab orang jujur itu tadi udah nggak ada sekarang. Nah, jadi ada proses. Kalau kitab-kitab ini ditulis seperti itu, nah kitab Kejadian juga pasti seperti itu. Pewahyuannya model orang Yahudi dan Kristen bukan Allah berkata dari langit, ya ada apa itu penglihatan lah, ada suara Tuhan lah. Hei Musa, tuliskan pada mulanya, gitu kan ya. Di Kejadian 1 ayat 1 kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang. Itu kan bukan didiktekan kepada Musa, tapi dari mana? Dari apa yang mereka percaya turun-temurun, kisah turun-temurun. Kisah turun-temurun yang kemudian pada suatu saat ada yang menuliskannya.
Kitab Ayub misalnya ya. Nah, ini contoh seleksi dan koneksi ya. Jadi ada proses seleksi, koneksi, dan redaksi sebetulnya. Satu lagi redaksi ya. Jadi nggak semuanya bisa ditulis, nggak cukup nanti. Nah, ada beberapa hal aja yang ditulis. Tapi dari beberapa hal ini kadang nggak nyambung kan. Nah, gimana mau nyambunginnya? Ada koneksinya. Siapa yang nulisin koneksi? Redaksi. Si penulis inilah ya yang mengkoneksikan. Ada seleksi, ada hal-hal yang dipilih, ada ya hal-hal yang ini mesti ditulis, itu enggak. Ini mesti ditulis, itu enggak. Itu seleksi. Nah, kemudian cerita ini, cerita A, cerita B, cerita C, gimana buat nyambunginnya? Maka si orang, si redaksi itulah yang kemudian nyambungin koneksi. Ya. Bagaimana teknisnya? Itu diseleksi, nggak penting. Misalnya, gimana sih teknisnya Allah berbicara kepada bapak-bapak leluhur, kepada Adam? Gimana caranya Allah berbicara? Teknisnya mereka nggak pikirin, nggak penting buat mereka. Gimana caranya Allah berbicara kepada Adam? Apakah face to face? Apakah cuma suara? Audible? Apakah penglihatan? Gitu. Bagaimana cara Allah berbicara kepada Nuh? Sampai Nuh ngerti disuruh buat perahu segede gaban gitu kan? Gimana caranya Allah berbicara? Nggak penting buat mereka. Gimana cara Allah berbicara kepada Yusuf misalnya? Sampai Yusuf itu bisa mengartikan ketika Yusuf berhadapan dengan raja, raja cerita, ini mimpiku. Terus Yusuf langsung ngerti. Karena Allah menjelaskan arti mimpi itu sama Yusuf. Gimana caranya? Apakah tiba-tiba Yusuf ada penglihatan, pengertian? Atau ke audible, gini Sup, ceritanya Sup. Cuma Yusuf aja yang bisa ngedenger sendiri gitu. Gak penting. Yang penting adalah Yusuf dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Jadi ada seleksi dan ada koneksi di situ. Ada seleksi. Mana yang penting? Ini misalnya ya. Dalam 1 Samuel 16 dan 1 Samuel 17. 1 Samuel 16 itu kan lebih dulu. Kalau kita bacanya secara kronologis menurut dunia kita sekarang, kita berpikir lah ini kan 16 itu 17. Berarti pasal 16 yang lebih dulu kan? Dan di pasal 16 itu dikatakan bahwa Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadamu anakmu Daud. Jadi Saul kenal nggak sama Daud? Kenal nggak sama Isai? Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakku Daud yang ada pada kambing domba itu. Kenal nggak? Bukan cuma kenal kan, ngerti bahkan kerjanya Daud, angon kambing domba. Gitu kan? Ya. Nah, kemudian di pasal 17 ayat 55, ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, anak siapakah orang muda itu? Apakah Saul amnesia? Betul nggak? Gimana sih, ini udah kenal kok. Coba diperhatikan teksnya, kekecilan ya teksnya ya. Coba lihat 1 Samuel 17 ayat 58. Kata Saul kepadanya, anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, anak hamba tuanku Isai orang Bethlehem itu. Betul nggak? Bukankah waktu itu Daud sendiri yang datang kepada Isai, suruh utusan, sini tentara gitu ya. Kamu pergi ke rumahnya Pak Isai sono di Bethlehem sono. Ya, minta anaknya Daud supaya kerja sama saya. Gitu kan? Ceritanya kurang lebih gitu kan? Tapi kemudian di pasal 17, dan kalau kita pikirnya kronologi seperti kita sekarang, maka pasal 16 itu kejadian yang lebih dulu terjadi, 17 kejadian yang kemudian terjadi gitu kan cara berpikir kita kan. Kenapa di pasal 17 tiba-tiba Saul amnesia seolah-olah? Betul? Kenapa? Ini adalah contoh bahwa teks-teks di Alkitab itu sebetulnya hasil sambungan dari teks-teks yang berbeda. Tulisan-tulisan kuno itu ada redaksi yang nyambung-nyambung. Dan mereka nggak pernah berpikir secara kronologi seperti kita. Yang ketika kita ngelihat teks ini, kita jadi heran. Oh, ternyata penyakit amnesia itu sudah ada sejak dulu gitu. Jadi Alkitab ini ditulis dari
Dikumpulkan teks-teks kuno itu dikumpulkan dan kemudian ada redaksinya yang mengkonekkannya. Dan kadang-kadang mereka nggak pernah berpikir gitu, ya udah nyambungin aja, udah taruh aja. Nggak pernah berpikir itu akan menjadi pertanyaan. Buat mereka itu nggak jadi pertanyaan kok. Contoh misalnya dua kisah penciptaan di Kejadian 1 ayat 1 sampai seterusnya, sampai 2 ayat 4, dan Kejadian 2. Seolah-olah di Kejadian 1 kan dibilang, ayat 26, 27, 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bla 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 bla. Manusia jadi, hari ke-7 Tuhan selesai. Di Kejadian 2, manusia baru 1. Padahal di Kejadian 1, laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di Kejadian 2 ternyata perempuan diproses gitu ya, diambil tulang rusuknya Adam, entah digimanain gitu. Seolah-olah ada dua kisah penciptaan. Nah, ini sama seperti tadi buku Samuel itu tadi. Ini adalah dua teks yang berbeda yang disatukan. Bukan kronologis. Atau misalnya hukum pernikahan. Lah, maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Loh. Adam dan Hawa kan yang waktu itu nikah kan? Kejadian 2 ini kan belum punya siapa-siapa di situ, belum ada manusia siapa-siapa yang disebut, cuma Adam dan Hawa. Kok ada tahu-tahu ada maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Siapa ayahnya Adam? Siapa ayahnya Hawa? Itu kan teksnya gitu kan ya. Kejadian 2 ayat 24 kan gitu kan. Maka laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Loh emang siapa ayahnya Adam? Siapa ayahnya Hawa? Siapa ibunya Adam? Siapa ibunya Hawa? Jadi kitab Kejadian ini ditulis jauh setelah itu, di mana mereka sudah punya konsep bahwa manusia itu ya lahir dari bapak dan ibu, dan ketika menikah mereka sudah punya konsep pernikahan, dan itu ditulis, dimasukkan ke situ. Nanti saya minta Pak Yohan lihat, buka di Keluaran 12 ya, siapin Keluaran 12. Nah, contoh lagi misalnya, Keluaran 3 ayat 14 sampai 16. Allah pertama kalinya memperkenalkan diri dengan nama Yahweh kepada Musa. Tetapi kalau kita lihat Kejadian 4 ayat 26, zaman Enos orang sudah memanggil nama Yahweh gitu kan. Nah, jadi kitab Kejadian ini ditulis ketika orang Israel sudah mengenal nama Yahweh. Makanya teologinya masuk ke situ. Ya. Ulangan 34 ayat 5 sampai 12 ya. Teks narator tentang kematian Musa. Kalau kita masih percaya bahwa kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa, bagaimana Musa menuliskan kematiannya sendiri? Jadi nggak mungkin kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa. Ya. Nah, Kejadian 7 ayat 2 misalnya. Nuh disuruh bawa sekian pasang binatang yang tidak haram dan sekian pasang binatang yang haram, dibedain jumlahnya. Kapan ada aturan tentang haram dan tidak haram tentang binatang ini kapan coba? Mulai ada aturan binatang haram dan tidak haram ini kapan? Di mana? Siapa yang mendapatkan aturan itu? Kan di Taurat kan? Tentang binatang haram dan tidak haram itu kan di mana? Di Taurat. Jadi kitab Kejadian ditulis setelah hukum Taurat ada. Makanya ada konsep haram dan tidak haram. Coba baca Keluaran 12 ayat 1 dan 8. Keluaran 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Ayat 8-nya, dagingnya yang harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Oke, nah ini kan di ayat 1 tadi bilang, berfirmanlah Tuhan, bla 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 gitu kan. Nah di dalam firman Tuhan itu, kemudian di ayat 8, itu dikasih aturan tentang roti yang tidak beragi. Gitu kan. Kamu harus beginilah caranya aturannya. Beginilah firman Tuhan, 12 ayat 1. Ya, bla 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 sampai ayat 8, makan dengan roti tidak beragi gitu kan. Nah,
Tapi masalahnya, itu adalah aturan dari Tuhan atau karena mereka memang keburu-buru? Apakah itu memang aturan dari Tuhan ataukah memang karena mereka bacakan ayat yang 39, Pak Yohan? Ayat 39-nya, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak diragi karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat, dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Ya, oke. Jadi kalau menurut ayat ini, roti itu tidak diragi karena apa? Ya karena cepat-cepat. Iya, karena cepet-cepet. Kan kalau di sini ada putri gitu ya. Ngerti ya, bikin kue itu kan diragi itu perlu waktu gitu, didiemin dulu. Jadi karena apa tidak diraginya? Karena mereka buru-buru pergi. Nah, jadi teks Keluaran 12 ayat 1 dan seterusnya, itu ternyata ditulis jauh setelah, seolah-olah itu difirmankan pada saat itu juga, tapi padahal jauh setelah kejadian itu terjadi. Aturan itu muncul setelah kejadian itu terjadi, untuk memperingati kamu dulu buru-buru berangkat dari Mesir, sampai nggak sempat bikin roti yang enak, rotinya keras, maka setiap tahun kamu memperingatinya dengan makan roti yang keras juga, supaya kamu ingat. Gitu kan? Jadi teks itu yang seolah-olah diberikan pada saat itu, kalau kita baca seterusnya ya, Keluaran 12, 13, itu kan mereka tuh lagi buru-buru diusir dari Mesir. Diusir karena orang Mesir kehilangan anak semua. Ini kehilangan anak tuh satu bangsa gitu, bukan cuma satu orang. Satu bangsa sampai raja-rajanya, sampai Firaunnya tuh kehilangan anak. Betapa pedih, marah, dan ininya mereka kan, sebelnya mereka sama orang Israel. Udah sana, gitu kan. Nah, kalau kita lihat Keluaran 12 dan 13, kok kayaknya Tuhan tuh santai ya. Ceritanya diulang-ulang. Kamu harus makan roti tidak beragi, gini, gini, gini. Itu kan aturan liturgi gitu. Kok sempet-sempetnya ngasih liturgi ibadah waktu mereka buru-buru pergi? Nggak mungkin kan? Itu terjadi pada malam itu. Pasti aturan ini diberikan jauh setelah itu. Setelah mereka, oke lah, santai di tengah padang gurun Sinai, Tuhan berfirman kepada Musa, itu yang masuk akal. Dan ketika mereka menuliskannya, seolah-olah dituliskan, seolah-olah firman itu turun pada malam itu. Ya, redaksinya tuh menuliskan seperti itu. Supaya ceritanya nyambung, terkoneksi itu tadi. Ada koneksinya, bisa nyambung gitu. Nah, jadi salah satu teori penyusunan kitab Taurat itu adalah awalnya tradisi lisan. Yang ditulisin itu cuma sedikit, hukum-hukum yang sedikit. Tapi ada penulisan, ya. Ada teksnya dari Yahweh, ada teksnya dari Elohis, ada teksnya dari Deuteronomis, ada teksnya dari Pris, yang kemudian dijadikan satu, akhirnya jadi kitab Musa itu semua. Ya, kita sebutnya kitab Taurat Musa, gitu ya. Tapi yang nulis apakah Musa? Enggak, itu suatu proses yang panjang. Apalagi kitab Kejadian, jangan dipikir bahwa itu yang mula-mula ditulis. Justru itu yang belakangan ditulis. Nah, begitulah cara kita memahami Taurat ini, kitab Kejadian dan mulai kitab Keluaran, ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan dari Kak Roland. Kak mau nanya, ada perbedaan beberapa hal yang jadi pertanyaan di pikiran. Ini tentang kitab Kejadian, yaitu Kejadian 18 dan 19. Dari 3 orang yang bertemu Abraham ke Sodom, sampai di Sodom mereka terhitung 2 orang yang diterima Lot. Apa benar bahwa bapak orang Abraham itu berpisah dengan Bunda Sarah? Kejadian 22, Abraham tinggal di Beersheba, sedangkan Kejadian 23, Sarah mati di Kiryat Arba, Abraham datang. Ini sih seperti yang Kak Ana bilang, ada yang kelewatan bacanya. Yang Abraham dari 3 jadi 2. Iya, pertanyaannya apakah Abraham itu hidup berpisah
dari Sarah gitu, karena Abraham di Kejadian 22 tinggal di Berseba, tapi Sarah matinya di Kiryat Arba. Jadi seolah-olah Abraham itu tinggal seumur hidup di Berseba dan Sarah itu di Kiryat Arba gitu kan ya. Nah, kapan Sarah pindah sendirian? Ditulis nggak? Nggak ditulis. Apakah itu yang mau ditunjukkan sama teks ini? Enggak. Kenapa? Karena kalau kita telusuri dengan teliti, Abraham ini memang hidupnya pindah-pindah nomaden. Misalnya, Abraham itu tinggal di negeri orang Filistin, dia muter-muter gitu, si Abraham itu. Ini dia tinggal di Gerar, tinggal di Negev. Ya. Dan dia selalu bersama-sama dengan Sarah. Jadi kalau di satu teks itu kemudian seolah-olah Abraham itu tinggal jauh dari Sarah, ini loh baca, paling mudah ini baca ini. Jadi lembaga Alkitab itu sudah mempermudah kita untuk mengerti poin dari satu bagian atau satu paragraf atau satu perikop gitu. Ini ceritanya judulnya adalah Sarah mati dan dikubur. Jadi ada kisah Sarah mati, ada kisah Abraham ketemu sama 3 orang, ada kisah Abraham sama Sarah kemudian istrinya mau diminta jadi istrinya raja lain gitu kan, ada kisah-kisah seperti itu kan. Nah, kisah-kisah ini kan mau dijadiin satu. Yang terpisah-pisah ini mau dijadiin satu, ya mereka nyatuin aja begitu. Mereka nggak pernah berpikir kalau nanti ada salah paham, dikira Abraham hidupnya terpisah dari Sarah. Jadi ini cerita tentang Sarah mati dan dikubur, bukan cerita Abraham itu terpisah gitu. Intinya Abraham terpisah, bukan. Intinya Sarah mati dan dikubur dan bagaimana Abraham mengusahakan kuburan buat istrinya yang tercinta. Dia membeli gitu, dia mengusahakan gitu. Nggak mau dia dikasih begitu aja. Nah, itu inti dari cerita itu. Jadi sebetulnya lembaga Alkitab lebih mempermudah dengan apa? Kasih judul-judul. Ini intinya mau cerita apa gitu. Terus yang tadi yang dibacakan tadi dari Kejadian 19 itu kan Abraham ketemu malaikat Tuhan nih, 3 orang di pohon Tarbantin. Setelah itu pada waktu Lot terimanya, malaikat Tuhan datang di Sodom itu 2 orang. Nah, apakah itu perbedaan gitu ya, Kak ya? Itu Ya yang jadi karena pertanyaan, Kak. yang satu kan tetap sama Abraham ngobrol. Ya. Jadi coba nanti dibaca lagi dengan teliti. Oke. Ya. Nah, yang satu kan ngobrol tetap di situ. Nah, ini ya. Tapi malaikat Tuhan meninggalkan Abraham loh, Kak. Di 19 itu, Kak. Waktu sebelum masuk ke Sodom. Ia melihat 3 orang nih ya, 3 orang, kemudian dia kasih makan ya. Terus orang itu, nah Abraham berjalan bersama-sama mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Yahweh. Jadi salah satu dari 3 orang itu adalah Theophany Yahweh kan? Betul. Yang sedang berpikir gitu ya. Berpikirlah Yahweh, apakah aku akan menyembunyikan apa yang akan kulakukan ini? Terus ngobrollah. Berpalinglah orang-orang dari situ dan berjalan ke Sodom, sedangkan Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Jadi yang 2 berjalan ke Sodom, Yahweh bersama-sama dengan ini kan Abraham masih berdiri di hadapan Yahweh. Lagi Betul nggak? intercession tadi, Kak ya. Betul. Oke, paham, Kak. Thank you, Kak. Lainnya yang mau bertanya, silakan. Mau bertanya langsung bisa raise hand. Ini kan kebetulan baca Keluaran 21-22. Berarti kan seperti yang Kak Ana pernah jelasin ada hukum sipil sama hukum moral. Yang ini hukum sipil yang sudah tidak ada korelasinya ya Kak Ana, yang sudah tidak pakai perbudakan atau itu, jadi ini bisa dieliminir kan maksudnya. Tapi maknanya pada waktu kita membaca ini sebenarnya apa yang mau disampaikan sih kan? Ketika atau ini sebagai gambaran pada waktu itu yang Kak Ana sampaikan tadi, budaya pada waktu itu kayak gini loh, perbudakan. Jadi kamu harus memperlakukan orang secara moral pada waktu itu seperti ini.
Iya. Tapi pada waktu kita hidup saat ini, oh ini sudah tidak ada kaitannya kita tidak kan? Tidak ada lagi ada orang bunuh istilahnya nggak sengaja bunuh, kalau nggak sengaja bunuh langsung ke pengadilan. Nah, kita pahami bagaimana budaya mereka hidup pada saat itu. Perbudakan itu ada istilah melanggar hak asasi nggak kalau zaman itu? Ada hukum yang, wah ini kejam, melanggar hak asasi gitu. Atau biasa aja buat mereka, perbudakan itu? Kalau pada waktu itu ya perbudakan suatu hal yang wajar, ada Wajar. Dianggap budak itu sebagai properti, gitu kan? Di seluruh dunia pada saat itu, termasuk juga orang Israel. Nah, Allah itu kan berbicara itu kan melalui manusia, dan manusia itu hidup di dalam ruang dan waktu dan budaya. Ini yang mengungkung manusia itu sendiri. Nah, Allah memberikan hukum supaya Israel itu, Kejadian 19 ayat 5, kamu itu akan kujadikan harta kesayanganku, walaupun semua bumi ini punyaku. Seluruh bumi itu hartanya Tuhan. Tapi Israel, kamu jadi harta kesayanganku kalau kamu taat pada firmanku. Untuk apa? Untuk menjadi imam dan menjadi kerajaan. Betul nggak? Ya kan? Di Kejadian 19 kan seperti itu ya. Saya bukain ya. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, ada syaratnya. Dan berpegang kepada perjanjianku, ini penawaran Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu begini, maka aku akan begitu. Ya, maka kamu akan menjadi harta kesayangan di antara segala bangsa. Kalau terjemahan yang lain katakan gini, walaupun sebetulnya seluruh bumi itu punyaku, gitu ya. Nah, supaya apa? Jadi harta kesayangan itu supaya kamu jadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu itu jadi kerajaan imam. Buat orang Israel yang jadi imam itu orang Lewi aja, keturunan Harun aja. Nah, sekarang di antara segala bangsa orang Israel itu jadi imam. Di Israel, orang Lewi keturunan Harun jadi imam. Orang Yehuda, Benyamin, Simeon tidak jadi imam. Sekarang posisinya gini, dalam lingkup yang lebih luas, Israel itu jadi imam, bangsa-bangsa yang lain umatnya. Betul nggak? Ngerti ya? betul. Nah, Ya. fungsinya imam apa? Sekarang anak-anak Harun, keturunan Harun, fungsinya imam itu apa? Mengajar Taurat Tuhan, betul? Melakukan liturgi, betul? Karena bukan imam, nggak boleh datang masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang kudus aja nggak boleh. Orang-orang Lewi yang boleh. Yang masuk ke kemah suci nggak boleh jemaat pada umum. Mereka di luar kemah suci. Yang masuk ke kemah hanya imam dan orang-orang Lewi. Jadi yang melakukan liturgi pada saat itu, yang melakukan peribadatan pada saat itu hanya imam. Nah, imam menjadi pengantara antara Allah dan umat. Imam mengajarkan Taurat. Imam melakukan liturgi peribadatan. Nah, bangsa Israel dipanggil untuk itu. Dikasih Taurat, dikasih aturan. Nih, kalau kamu mau jadi imam, kamu lakukan ini. Kamu nyontohin. Bagaimana sih kamu ngajarin pada bangsa-bangsa sekelilingmu? Bagaimana sih jadi umat Allah itu? Kamu nyontohin, kamu lakukan liturgi. Untuk itulah Taurat diberikan kepada orang Israel. Jadi, kalau bangsa-bangsa lain ada perbudakan, Israel juga ada perbudakan. Tapi kalau bangsa-bangsa lain, budak boleh dibunuh. Di Israel, budak nggak boleh dibunuh karena mereka juga manusia menurut gambar dan rupa Allah. Jadi orang Israel pada saat itu, iya mereka hidup di dunia pada saat itu yang mengizinkan perbudakan, nggak aneh sama perbudakan, tapi punya hukum yang lebih tinggi. Supaya apa? Tujuannya supaya mereka jadi kerajaan imam. Hukum mereka lebih tinggi daripada hukum Hammurabi, hukum bangsa-bangsa sekitar pada saat itu. Hukum yang lebih baik. Maka segala kehidupan orang Israel itu harus diatur. Bagaimana mereka hidup sosialnya, Eksos itu supaya kejadian ya. keluaran. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Itulah ya. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ya, kalau di terjemahan lain misalnya, walaupun seluruh bumi itu punyaku gitu. Walaupun seluruh bumi itu kamu akan sebetulnya punya menjadi aku bagian gitu nih ya. imanku katanya.
Seluruh bumi itu rumah. hartaku, katanya Tuhan itu. Iya dong, Tuhan yang ciptain. Tapi kamu itu jadi harta kesayangan. Semua perjanjian itu pakai syarat. Kalau kamu melakukan ini, aku melakukan itu. Jadi kalau Pak Yohan tanya misalnya, apakah hukum-hukum itu masih berlaku? Ya hukum itu berlaku, hukum sipil sudah berlaku untuk mereka pada saat itu, tidak berlaku untuk kita sekarang. Hukum liturgi berlaku pada saat mereka pada saat itu, tidak berlaku dengan kita sekarang. Tapi ada hukum yang universal, itu 10 hukum. Atau ketika hukum itu diberikan kepada Nuh, Noahide Law namanya, hukum Nuh. Yaitu hukum Nuh dan 10 hukum yang diterima Musa, itulah yang hukum yang universal, yang tetap berlaku sampai sekarang. Ya, jadi yang lain-lainnya itu adalah hukum yang liturginya orang Israel. Terima kasih Kak Ana. Tapi untuk pada waktu kita membaca Alkitab, kalau kita bisa nambahin dengan peta, terus kemudian bisa nambahin dengan timeline, itu tidak gampang. Nah, dalam arti kita masih pelan-pelan, tidak bisa main jar. Kalau itu kan jadinya kita menerjemahkan atau kita menafsirkannya, bayanginnya polos-polos, ya kronologis jadinya. Jadi tidak gampang seperti yang kita bayangkan. Ya butuh dari Roh Kudus. Kronologisnya lihat di timeline aja gitu. Kronologisnya di timeline. Jadi kalau misalnya bicara hakim-hakim, ada Simpson. Simpson ini zaman kapan ya? Oh, sebelum raja-raja, setelah perbudakan Mesir gitu. Itu aja garis besar itu yang diingat. Oke. Pak Renald, mungkin mau tanya ya, silakan langsung buka. Oh ya, saya mau tanya ini ya. Kan kita selama ini belajar dengar mungkin dari sekolah minggu, dari kita kecil bahwa Adam itu manusia pertama katanya yang diciptakan Allah. Tetapi kalau saya baca di kitab Kejadian, ada 2 penciptaan manusia gitu dari Tuhan. Yang pertama itu kan Tuhan berfirman di hari ke-6 ya. Tuhan berfirman menjadikan manusia. Tapi setelah hari ke-7 pas istirahat, Tuhan membentuk manusia. Jadi bukan berfirman lagi, tapi dibentuk manusia itu dari debu. Bukan melalui firman penciptaannya. Apakah betul berarti manusia Adam itu bukan manusia pertama sebetulnya? Jadi ini ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi di sini udah baru 1 atau 2 jenis kelamin? 2. Penciptaan di Kejadian 1 menurut teks Kejadian 1 sudah laki-laki dan perempuan ya. Nah, kalau kita lihat bahasa aslinya, baiklah kita menjadikan manusia. And God said, let us make manusia, man ya kan? Bisa lihat, saya klik ini yang biru ini, H120. Langsung muncul. Nah, ini kan. Jadi kata manusia itu adalah Adam dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi Adam itu manusia, bukan nama diri. Asalnya bukan nama diri. Namun akhirnya dalam penerjemahan, penerjemah itu membedakan, ini kira-kira diterjemahkan manusia, ini kira-kira diterjemahkan namanya diri gitu. Padahal Adam itu adalah manusia, jadi sudah diciptakan. Nah, diciptakannya apa? Sudah langsung laki dan perempuan. Lah, kok di sini dibentuk lagi perempuan itu ternyata dari tulang ya, yang ini ya. Nah, ini. Kayaknya belum ada perempuan. Iya. Iya kan? Padahal kan tadi udah ada perempuan, laki-laki dan perempuan. Maka para ahli Alkitab itu bilang, ini sebetulnya bukti bahwa itu adalah 2 teks yang digabungkan jadi 1. Kayak tadi di kitab 1 Samuel. Yang satu bilang, Saul udah kenal sama Daud. Pasal berikutnya, kok nggak kenal? Sampai nanya, betul nggak tadi saya kasih contoh? Kenapa bisa begitu? Karena 2 teks yang dijadiin 1. Dan redaksi nggak pernah mikir gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti di kedepannya yang membingungkan buat orang modern yang hidup
sekian ribu tahun kemudian. Mereka tidak mendetil seperti kita. Nah, jadi buat beberapa ahli biblika mengatakan bahwa ini adalah teks Yahweh. Kenapa ada Yahweh, 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 Yahweh? Sedangkan ini Kejadian 1 itu adalah teks Elohis, ditulis oleh grup kelompok Elohis. Karena ini Allah, 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 Allah atau Elohis. Elohim, 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 nggak ada kata Yahweh-nya. Jadi ini teks yang ditulis oleh grup Elohis dan ini teks dari grup Yahwehis. Dan kemudian oleh redaksi dijadikan satu. Kalau Paham ya? ini, Pak, ya, kalau ke Ana, maaf. Kalau saya lihat apakah pas Kain kan Adam dibuang ke bumi, terus pas Kain diusir, lalu dia mengambil anak-anak manusia, bukankah Adam itu kan baru pertama dibuang ke bumi, tapi sudah ada anak-anak manusia lain di bumi gitu kan? Adam anaknya berapa? Adam kan waktu pertama dia punya anak Kain dan Habel. Sebentar, Lalu, dibuang ke bumi itu asalnya di mana? ya, Dari surga jatuh gitu? Maksudnya dibuang ke bumi itu gimana? maksudnya dikeluarkan dari Taman Firdaus. Nah, Taman Firdaus di mana? Taman Eden. Di mana letaknya? Di planet lain, di surga, tiba-tiba jatuh ke bumi atau gimana? Nggak mungkin di bumi juga. Nah, berarti tetap di bumi kan? Ya. Bukan dibuang ke bumi, tetap di bumi kan? Tapi diusir Dikeluarkan dari Taman Eden. Taman Eden. Ya. Jadi bukan dibuang ke bumi, memang ada di bumi dari awal. Ya. Ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi, hari pertama begini, hari kedua begini, itu kan langit dan bumi. Jadi nggak Ya. jatuh dari langit, enggak. Memang diciptakan di bumi. Di bumi, ya. Nah, terus? Kain diusir, tapi dia ngambil istri, maksudnya dari sudah ada anak-anak manusia yang lain. Dan di kitab Kejadian 6 pun ada kawin campur antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Itu maksudnya bagaimana? Nah, apakah makanya saya tanya, kalau ada orang bertanya, istrinya Kain siapa? Ya pasti itu adalah kerabat-kerabatnya. Kenapa? Karena anaknya Adam itu ada berapa? Ditulis di situ. Banyak. Iya, banyak. Banyak. Tapi setelah Kain dan Habel, sebelum Kain dan Habel kan anaknya cuma 2. Tapi setelah Kain diusir baru Adam punya anak lagi. Betul, kalau kronologisnya begitu. Tapi apakah kita mau berpikir bahwa Kain begitu diusir langsung kawin? Kalau kita berpikir seperti itu kan bukan itu yang mau dimaksudkan oleh teks gitu. Nah, bagaimana dengan anak-anak Allah atau anak-anak manusia? Nah, ternyata di keturunan Adam itu mencar 2, Kain dan Set. Padahal ada banyak kan? Kenapa yang disebut cuma 2? Karena ini tokoh yang penting. Kenapa yang tadi dan Adam memperanakan laki-laki dan perempuan? Nggak disebut juga. Kok nggak disebut juga? Cuma 2 aja yang disebut. Karena yang 2 ini yang penting. Yang lainnya kalau mau disebut ntar susah, kebanyakan yang padahal waktu itu ininya kan alat tulis tuh mahal. Sarana untuk menulis tuh susah. Nggak bisa kayak misalnya kita mau ngetik di laptop seberapapun kita mau ngetik, wah bisa nampung gitu memorinya. Pada saat itu kan alat tulis susah, jadi nulis itu terbatas. Nah, yang tulis yang mana? Yang penting-penting aja. Anaknya Adam siapa aja? Berapa banyak? Yang lainnya nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah keturunan 2 ini. Dari keturunan 2 ini, ternyata anaknya kawin, bunuh orang juga. Ya kan? Tapi keturunan dari Set itu diangkat Allah salah satunya, Henok. Nah, jadi mau digambarkan bahwa keturunan Kain ini tambah lama tambah buruk. Sedangkan keturunan Set ini adalah orang-orang yang masih taat sama Allah. Nah, orang-orang yang ini akhirnya bercampur antara keturunan orang-orang yang masih taat sama Allah dan orang-orang yang memberontak sama Allah, kawin campur. Nah, itulah yang mau teks itu komunikasikan sama kita. Kawin campur dari awal itu Tuhan nggak suka.
antara anak-anak Allah, karena di Roma dikatakan setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu kitab Roma menulis begitu. Setiap orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Nah, yang satu adalah anak-anak manusia yang tidak mau dipimpin roh Allah. Dan melahirkan orang-orang yang jahat. Gitu. Itu yang mau disampaikan oleh teks. Kasih Kak Ana. Oke, kalau gitu. Terima kasih, selamat malam semuanya.